Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang website kami, yaitu website Kalku Beasiswa, sistem pendukung keputusan penerima beasiswa. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Alfiq Isna, dengan NIM 2505120494, Mia Audina dengan NIM 250512043444, dan yang terakhir Jenar Aditya dengan NIM 250512044347. Oke, next. Latar belakang dari aplikasi Kalku Beasiswa ini sendiri, yang pertama adalah dari permasalahan seleksi beasiswa, yaitu yang pertama proses seleksi masih dilakukan secara manual. Yang kedua, pengolahan data membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, penilaian berpotensi dipengaruhi subjektivitas. Dan yang keempat, hasil seleksi kurang transparan bagi pendaftar. Solusi yang ditawarkan oleh Kalku Beasiswa ini sendiri yaitu yang pertama, mengotomatisasi proses seleksi menggunakan metode SAW. Yang kedua, membantu menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Yang ketiga, mempercepat proses pengolahan dan perankingan data. Yang keempat, menyediakan informasi hasil seleksi secara transparan. Oke, selanjutnya adalah alur kerja sistem ini sendiri. Yaitu yang pertama, di sini ada dua role. Yang pertama role admin, yang kedua role user. Role admin sendiri itu setelah melakukan authentication atau login itu bisa mengakses kelola kriteria, kelola data, eksekusi perhitungan, dan cetak laporan hasil. Untuk role user sendiri hanya setelah melakukan authentication atau login hanya bisa melihat hasil pengumuman dan data mereka atau data user sendiri. Oke, selanjutnya adalah arsitektur sistem. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail untuk arsitekturnya sistem ini sendiri. Di sini saya membuat sebuah file yang berisi arsitektur. Yang pertama yaitu arsitektur lapisan ini, layer arsitektur. Ini adalah arsitektur layer-layernya, yaitu pertama presentation layer, routing layer, application layer, data layer, infrastruktur layer. Nah, ini bisa dilihat masih seperti umumnya website, dan ini adalah entity relation diagram atau ERD-nya sendiri. Dan ini relationship-nya, hubungan antara tabel 1 dengan tabel lainnya. 1. Dan selanjutnya algoritma SAW atau Simple Adaptive Reasoning. Ini adalah cara kerjanya. Yang selanjutnya adalah role based atau arsitektur sistem ini sendiri, yaitu role based access control (RBAC). Dan ini setelah user melakukan login, sistem akan mengolah itu role admin atau role mahasiswa. Jika role admin akan dimasukkan ke dashboard admin, jika role mahasiswa akan dimasukkan ke dashboard mahasiswa. Selanjutnya ada flowchart sistem lengkapnya. Jadi ini adalah gambar visualisasinya. Yang pertama itu mulai user mengakses sistem, login, terus cek role, langsung sistem mengarahkan berdasarkan role-nya, lalu bisa melakukan atau mengeksekusi sesuai role-nya, atau bisa mencoba melalui role-nya sendiri. Selanjutnya adalah diagram komponen sistem. Nah, ini sendiri seperti yang tadi, nggak beda jauh. Ini jadi sistemnya ini, web browser ini mengolah atau menjalankan project kita atau project kami yang di dalamnya terdiri dari ini metode staff, controllernya, model yang menjalankan. Setelah itu project kita mengambil data dari MySQL database. Jadi seperti ini hubungan antara web browser, Laravel application, dan MySQL database-nya. Teknologi dan alur data. Teknologi kami sendiri yaitu yang kami gunakan Laravel 12, bahasa framework Laravel 12, bahasa PHP, database MySQL, front-end Blade dan Bootstrap, autentikasi Laravel Sandcom, malware RBAC, custom role middleware,
PDF Express ini kami menggunakan DOM PDF, terus build tools kita menggunakan Fit. Dan ini alur kerjanya. Formulir seperti yang saya jelaskan tadi, admin bisa mengakses fitur-fitur admin. Baik, selanjutnya untuk bagian pendemoan fitur webnya. Yang pertama ini ada tampilan loginnya. Jadi loginnya dibedakan menjadi dua role, itu yang pertama admin, yang kedua mahasiswa. Sekarang kita masuk ke role admin dulu. Untuk bagian role admin, tampilannya yang pertama ya dashboard. Nah, dashboard di sini terdapat eh, ada total pendaftar, itu juga terdapat data pendaftar yang terbaru ini, dan ada tanggal daftarnya. Untuk data pendaftar, eh, manajemen data yang pertama, di sini dia bisa tambah pendaftar. Nah, tambah pendaftar ini isi formulirnya itu yang pertama ada data profil mahasiswa, dan yang kedua nilai kriteria SAU-nya. Nah, untuk ini ada bagian fitur search untuk nama, nama, aduh, dan search name. Dan ini ada status, ini ada status pending, status terverifikasi. Oh, ini masih ini verifikasi, pending, dan status ditolak. Selanjutnya manajemen data yang kedua itu kriteria. Nah, beberapa kriteria yang kita pakai ialah 15. Jadi daftar kriterianya yang pertama itu C1 itu dia nilai IPK, tipenya benefit, bobotnya 3. Yang kedua C2 penghasilan orang tua, tipenya kos, bobotnya 4. Yang ketiga semester, tipenya benefit, bobotnya 1. Yang keempat jumlah tanggungan orang tua, tipenya benefit, bobotnya 2. Yang kelima keikutsertaan organisasi, tipenya benefit, dan bobotnya 5. Dan di sini kita bisa edit statusnya aktif dan tidak aktif. Ini ada kode, nama, benefit dan cost, bobotnya, dan ini statusnya. Selanjutnya untuk kelola subkriteria, di sini yang pertama ada kelola subkriteria nilai IPK. Di sini terdapat ada nilai min, nilai max, dan skor. Di sini kita bisa edit dan kita bisa hapus. Dan ini kita bisa tambah label untuk kriteria IPK-nya dan nilainya. Hanya juga sama penghasilan orang tua itu kos didapat seperti ini, label dan keterangan nilai maxnya dan lain-lain. Selanjutnya untuk tampilan perhitungan SAU-nya, yang pertama eksekusi SAU-nya. Nah, ini ada tampilan untuk data pendaftar terverifikasi, nilai lengkapnya atau siap dihitung, nilai kriterianya, kota penerimanya berapa, dan ada tahapan algoritma SAU-nya seperti ini, kriteria yang digunakan yang tadi terdaftar, dan perhitungan SAU. Nah, ini contoh perhitungan SAU-nya. Di sini dapat hasilnya seperti ini, ada totalnya 5, totalnya 4, dan dihitungnya pada waktu tanggal sekarang. Dan ini ada statusnya, lolos beasiswanya siapa, lolosnya berapa, nilai tertingginya berapa, dan rata-rata nilainya. Dan selanjutnya ada tabel peringkat seperti ini, dan ada nilai-nilainya ini per peringkat.
dan ada cetak dan hitung ulang. Misalnya untuk laporan hasilnya itu, laporan hasil seleksi itu juga sama tadi, total seleksi dan ini. Nah, sekarang ada daftar konfirmasi beasiswanya, dan untuk selanjutnya ada bagian cetak laporan. Cetak laporannya tampilannya seperti ini. Ini cetak pada tanggal pas cetak dan waktu pas cetak. Ini nanti seperti ini. Misalnya untuk ekspor PDF, dia langsung klik download. Nah, ini tampilan PDF-nya di download. Dan untuk sistemnya dia ada manajemen admin. Nah, manajemen admin ini kita bisa tambah admin atau operator yang mau ditambahkan. Ini ada saya sendiri dan ada ini ada jika dia pakai akun ini dia bisa edit daftar lain dan passwordnya, dan kita juga bisa hapus. Admin berhasil dihapus. Lanjutnya untuk pengaturan sistemnya, di sini ada konfigurasi sistem itu yang pertama ada nama programnya bisa diganti dan kota penerimanya. Sisanya dan periode tahun aktifnya. Ini ada jika kita mumpah itu ada catatannya, karena akan berlangsung dan kita harus eksekusi ulang. Nah, seperti ini hasilnya jika diubah ya. Ubahnya tadi 2 mahasiswa dan tidak lolosnya 2 dan lolosnya 2 yang tidak lolos. Dan untuk selanjutnya log aktivitas. Nah, di log aktivitas ini kita bisa melihat riwayat aktivitas admin ya, siapa aja adminnya, waktunya, dan tabel apa aja yang diubah, dan aktivitasnya dia ngapain aja, ngubah atau habis data dan lain-lain. Nah, itu saja untuk tampilan dashboard adminnya. Hanya kita ke tampilan dashboard mahasiswa. Tampilan dashboard mahasiswanya. Yang ini Ahmad Rahman ya, seperti ini tampilannya. Ini tadi namanya udah diganti, dan ini ada status verifikasi, nilai, peringkat, lolos, dan status pendaftaran. Jika tidak terverifikasi ada ditolak dan pending. Kelengkapan nilainya ini lengkap, hasil seleksinya dia lolos. Satu data nilai kriterianya Ahmad Rahman ini seperti ini, dan atur seleksinya seperti ini perhitungannya. Soalnya ada tabel pengumuman. Nah, ini dia lebih detail. Nah, ini detail nilainya dan normalisasinya seperti ini, dia udah di normalisasi nilainya dan nilainya preferensinya jadi 14.500. Nah, ini untuk contoh akun mahasiswa yang lolos. Untuk akun mahasiswa yang tidak lolos mungkin nah, ini untuk bagian mahasiswa yang tidak lolos, nilainya akan seperti ini. Nah, ada dia tidak status dia tidak lolos dan peringkatnya, kotanya, nilainya. Nah, itu saja untuk fitur-fitur web kalku beasiswa kita. Nah, selanjutnya untuk bagian teknologi yang kita gunakan. Nah, kita cukup di reponya. Jadi yang pertama itu kita pakai PHP
Dan PHP-nya itu hmm, PHP-nya itu versinya 8.1 dan kita juga pakai framework Laravel versinya 10.10. Ini bisa dilihat dari komposer JSON-nya. Selanjutnya untuk kita pakai stylishnya kita pakai HTML, CSS dan JS. Contoh dia dibungkus di plate atau kode ini. Selanjutnya untuk database-nya, database-nya ini contoh environment sampelnya. Nah, database-nya kita pakai MySQL. Nah, ini di connection MySQL dan ini di lokal ya Mas ya. Nah, selanjutnya untuk arsitekturnya kita pakai MVC, bisa dibuktikan di sini. Jadi modelnya ini, dengan ini modelnya yang terhubung dengan database-nya, dan ini bagian controllernya. Ini bagian controllernya ada admin, out, dan mahasiswa. Dan yang terakhir view-nya dia di search, view yang ditampilkan untuk penggunanya. Ini bisa dilihat sekedar workflow-nya Laravel, dan ini upload Laravel. Nah, sekarang ke hasil pengujian sistemnya. Di sini sesuai dengan HIE-nya, yaitu fungsional atau test case-nya itu sejumlah ada 27 ini kategori, yang mana 24-nya itu berhasil dan ada yang gagal 3. Kemudian untuk HIE backend itu ada jumlah 35 dan itu berhasil semua. Kemudian untuk database-nya ada 30 dan itu juga berhasil semua. Kemudian untuk API-nya juga berhasil semua yang sejumlah 45. Nah, kemudian ini di dokumentasi HIE-nya kita bisa dilihat di situ ada dashboard sheet-nya, kemudian ada HIE backend, data-datanya ada di situ semua, terus API, database, terus test case-nya ada loss test, kemudian ada bug report-nya juga, kemudian ada trace matrix sama tracker. Selain itu untuk evaluasi dan temuannya kita ada hasil evaluasi sistem, yang mana ditemukan beberapa kendala selama pengujian. Terdapat kesalahan perhitungan pada kriteria, terus kemudian tampilan tabel kurang optimal pada perangkat mobile, terus format PDF masih memerlukan penyempurnaan. Nah, dari temuan bug itu kita tindak lanjuti dengan perbaikan logikanya, kemudian mengoptimalisasi tampilannya yang lebih responsif, kemudian penyempurnaan format ekspornya. Kemudian kesimpulannya yaitu dari yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dan saya tadi, Kalku Beasiswa ini telah berhasil menerapkan metode SAW dalam proses seleksi beasiswanya. Kemudian sistem sudah mampu membantu proses penilaian dan perankingan secara lebih cepat dan objektif, dan hasil pengujiannya menunjukkan sistem telah berjalan dengan baik, meskipun tadi beberapa sebelum final masih ada beberapa temuan perbaikan dan penyempurnaan. Nah, sekarang sudah difikskan dan alhamdulillah sudah tidak ada bugnya lagi. Semoga. Terima kasih telah menyimak